Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo, Ustadz Hambal LC, dan Ustadz Abdul Fattah LC, dan seluruh hadirin yang saya tidak bisa menyebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat, rahmat, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan salat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam ini adalah kajian LKI yang biasanya diselenggarakan ba'da maghrib, namun pada malam ini digeser, ya, diundur setelah sholat isya. Tema kali ini adalah, atau kajian malam ini adalah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November yang kemarin lusa. Sebenarnya akan diadakan di Masjid Taqwa karena ada suatu hal sehingga tidak jadi dan kemudian dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Untuk menyingkat waktu saja, pengajian malam ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Azhari Dipokusumo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mari kita simak bersama-sama. Sebelum itu mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Azhari Dipokusumo dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas, para santriwan, santriwati, ustadzah, ustadz, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah taala masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk dapat selalu menelusuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, serta jejak rekam perjalanan sejarah yang hari ini insya Allah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Hamim Tohari tadi, bahwa kita akan menapaktilasi perjalanan sejarah 10 November yang oleh pemerintah Republik Indonesia telah disahkan menjadi hari nasional, yaitu Hari Pahlawan. Kurang lebih hari ini 79 tahun yang lalu. Jadi kira-kira kalau pada saat itu ada yang usia di tahun 1945 itu umurnya 17 tahun, maka 79 ditambah 17, kalau masih hidup usianya kira-kira 96 tahun, maka patut diduga mereka yang usianya 96 tahun di Surabaya hari ini atau sekitarnya adalah juga merupakan saksi hidup. Ya, saya secara pribadi punya rencana untuk menemui mereka yang dikaruniai Allah umur panjang. Dan sebenarnya hari ini kalau yang bersangkutan bisa bicara itu lebih hidup nampaknya. Karena usia saya 56 tahun, lahir 9 Oktober hari Rabu tahun 1968. Usia saya 56. Jauh sekali rentangnya. Tetapi saya ingin membuka lembaran-lembaran sejarah yang sampai kepada kita dalam rangka menolak lupa. Kita itu sering lupa sehingga dikatakan sebagai manusia. Dalam surat Maryam disebut nasyan mansia, ayat yang ke-24, yaitu orang yang sering lupa. Jadi manusia itu bukan bahasa Sanskerta, berangkat daripada semangat untuk mengingat-ingat sejarah agar kita juga bisa mengisi sebagai generasi pelanjut pengorbanan dari para pahlawan kita yang mereka adalah resminya sebagai mujahidin mempertahankan negara ini
dari ancaman penjajahan pada waktu itu. Kita mencoba memulai dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, menjadi bangsa yang terjajah. Sampai kemudian pada tahun 1942 Jepang menguasai Asia Timur Raya dan mengusir Belanda dari tanah air ini. Sebagian melarikan diri ke Malaysia, sebagian besarnya lagi melarikan diri ke Australia. Jadi secara militer Belanda telah dikalahkan oleh Jepang. Jepang datang seolah-olah bagaikan pahlawan yang membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda yang sudah berlangsung ratusan tahun, 3,5 abad. Disambut memang pada saat itu sebagai pahlawan dan mereka memproklamirkan diri sebagai saudara tua. Dianggap sebagai pembebas, tetapi dengan perjalanan hari, bulan, tahun, memasuki menjelang setahun sudah kelihatan bahwa ternyata Jepang tidak ada bedanya dengan Belanda, sama-sama penjajah. Maka ada istilah Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu adalah seluruh wanita pada saat itu direkrut untuk menjadi komoditas seksual bagi serdadu-serdadu Jepang. Wanita-wanita Indonesia itu. Nah, sebelum saya berlanjut, ada satu kisah menarik yang saya baca dari bukunya Soekarno. Ini saya perlu berbagi. Ketika itu Soekarno dilarikan oleh Belanda dari Bengkulu menuju Padang pada tahun 1942. Di Padang dia sudah tidak melihat lagi tentara Belanda. Dia sudah mulai mendengar iring-iringan tank-tank berderak memasuki kota Padang. Pada saat itu Soekarno ini mengetahui kebiasaan tentara Jepang, apalagi jauh dari negerinya. Kebutuhan seksual daripada tentara Jepang itu menjadikan Soekarno memutar otak bagaimana supaya para muslimah Padang ini selamat, tidak dijarah oleh tentara Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu, istilahnya begitu. Ini cerita ini menjadi seru karena menyangkut wilayah fikih. Perlu diketahui bahwa basis Soekarno itu Muhammadiyah, tetapi dia banyak berguru kepada Hasan sebagai salah satu di antara pendiri Persis di Bangil. Waktu itu dia membangun komunikasi dengan seluruh wanita-wanita pelacur yang ada di Padang. Istilahnya dibayat untuk membela negara, membentengi kaum muslimin. Maka para pelacur itu menyatakan sumpah setia untuk menjaga kaum muslimah. Mereka merelakan dirinya untuk menjadi tameng. Untuk membayangkan, Soekarno mendatangi para ulama, meminta fatwa. Kira-kira langkah saya seperti ini gimana? Terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Tapi pada saat itu keputusannya yang keluar adalah akhafu dorurain. Kita tidak pada posisi mengizinkan pelacuran,
Tetapi kalau ini tidak dicegah, maka dipastikan Jepang akan mengambil semua gadis Padang untuk dijadikan Jugun Ianfu. Dan ini doror. Adapun pelacur karena memang profesinya, maka diambil sebuah kesimpulan untuk diizinkan langkah Soekarno ini dilakukan demi untuk menjaga kaum muslimah yang Padang, muslimah Padang yang sangat taat beragama. Dan betul, Jepang tidak menyentuh sama sekali dan hanya melaksanakan melakukan apa yang sudah disediakan Soekarno di dalam sebuah kompleks pelacuran. Ini dilematis, tapi itulah yang terjadi waktu itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu situasi Jepang ketika masuk. Dan pada akhirnya Jepang kemudian membentuk satuan-satuan militer yang dikenal dengan PETA, Pembela Tanah Air. Ya, salah satu di antara yang mengikuti pelatihan militer ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Aslinya Soeharto, tapi terakhir dia menyematkan nama ini menjadi Daijancho, bukan Janco, maaf, Daijancho, ya, komandan bahasa Jepang. Nah, Jepang punya maksud menjadikan warga pribumi Indonesia pada waktu itu sebagai benteng atau pasukan terdepannya Jepang untuk menghadapi sekutu. Sampai kemudian terjadilah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Kaisar Hirohito pada waktu itu mengumumkan menyerah kalah. Dan pada saat itu Jepang kemudian kehilangan kekuasaannya secara de facto. Ya, faktanya Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang tadinya berlatih melalui Jepang itu kemudian kita kenal dengan adanya terjadi pemberontakan Blitar oleh Supriyadi dalam rangka untuk melawan penjajahan Jepang pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, yang menarik di sini adalah ketika itu terdengar sebuah rencana bahwa sekutu akan memasuki Indonesia dalam rangka melucuti senjata Jepang yang ada di PETA, Pembela Tanah Air, pasukan PETA, termasuk Supriyadi dan Soeharto dan yang lain-lain, termasuk Kasman Singodimedjo, salah satu perumus daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Muslim, Muhammadiyah. Ya. Saudara-saudara sekalian, rencana daripada pihak sekutu ini didengar oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lagi-lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah guru Madrasah Muhammadiyah, Ustadz, ya, jadi panglima perang. Tetapi yang luar biasa apa? Bukan karena Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah guru madrasah atau ustadz, tiba-tiba dia mengambil langkah sendiri. Tidak, dia meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengutus seseorang menemui Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk meminta fatwa jihad. Itu kalau saya pikir-pikir sebenarnya panglima sebagai panglima militer dia langsung saja bisa, tapi dia ingat ada saudara-saudaranya dari Nahdlatul Ulama. Ini menarik, ya. Presiden waktu itu bisa saja memutuskan untuk penggalangan maksa, tetapi tetap sosok daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah menjadi magnet yang ketika kata-katanya itu keluar maka akan diamini oleh seluruh Nahdliyin.
pada tanggal 21 Oktober 1945 Kiai mengundang seluruh ustadz kiai dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia, se-Jawa dan Madura untuk sama-sama istikharah menyikapi permohonan daripada Presiden Soekarno dan berdiskusi tentang apa yang harus kita putuskan terkait permohonan tersebut. Siang hari tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah membuat sebuah keputusan yang dikenal dengan resolusi jihad. Ya, Anda tahu hari ini orang ngomong jihad agak-agak takut piye gitu ya. Tapi ternyata dulu jihad ini adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Coba anak-anakku yang di atas yang solehah-solehah, kalau antum ingin bicara, kita tukar tempat, saya tak mendengarkan, antum duduk di sini. Ya, siap mendengarkan? Santriwatiku yang soleha, siap? Dengarkan yang baik ya sayang. Para bapak harap sabar, karena memang begitulah anak-anak. Ini kalau gini saya lupa sampai di mana tadi Pak? Sampai di mana ya? Hah? Menemui Hasyim Asy'ari, maka dikeluarkanlah keputusan yang dikenal sebagai resolusi jihad dengan 3 poin. Ini kita belum ke 10 November ya, karena ini rangkaiannya harus dilihat dari awal. Yang pertama, laki-laki, tua, muda, miskin, kaya, semua harus terlibat di dalam jihad fisabilillah melawan orang kafir yang mau merusak, menghalangi kemerdekaan Indonesia. 2. Siapa yang meninggal dan gugur dalam pertempuran melawan musuh kafir ini, kata-katanya kafir Pak, maka dia layak disebut sebagai syuhada. 3. Siapa yang bekerja sama dari kalangan warga Indonesia bekerja sama dengan Belanda, maka keputusannya adalah hukuman mati. Masya Allah, luar biasa ya. Itu ditulis dalam huruf Arab Pegon, jadi dia huruf Arab tetapi bahasa Jawa ya. Jadi saudara-saudara sekalian, 3 poin penting ini adalah keputusan yang dikeluarkan, dikenal sebagai resolusi jihad, yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri ya, Hari Santri. Kenapa Hari Santri? Karena pada waktu itu Jawa Timur, khususnya Surabaya, dipenuhi para santri. Masya Allah. Kenapa mereka begitu bersemangat? Ini menjadi menarik, karena tentu mereka secara talaki bertemu langsung dengan para kiai. Mereka mendapati pelajaran tentang bela negara. Di dalam Islam bahasanya adalah jihad fisabilillah melawan orang kafir asli. Monggo Pinara, melawan orang kafir asli. Jadi pada saat itu para santri sudah betul-betul memahami apa yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang beriman,
anfusahum, nyawa mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Ayat ini unik karena satu-satunya ayat di dalam terminologi fikih jihad yang mendahulukan anfus daripada amwal, dan dikatakan bahwa surat ini adalah surat yang final terkait dengan syariat jihad fisabilillah. Di dalam ayat-ayat yang lain selalu diawali amwalun, kemudian anfus, amwal, anfus, amwal, anfus. Harta, mengorbankan harta dan nyawa. Jadi memang kita di dalam sedekah kita sehari-hari ini, kita mendapatkan tarbiyah robbani untuk belajar berbagi dan berkorban dari apa yang dititipkan Allah kepada kita berupa harta, agar harta tersebut bisa menciptakan senyuman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pelatihan Rabbani ini yang kemudian membentuk karakter sampai kepada tingkat mengorbankan satu-satunya yang dimiliki, yaitu nyawa. At-Taubah 111 mendahulukan anfus dan mengakhirkan amwal karena sudah selesai tarbiyah robbaninya, sehingga seseorang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Yang penting negara ini selamat dari penjajahan. Mereka wakafkan nyawa satu-satunya titipan Allah pada raga yang mereka miliki untuk mempertahankan Indonesia. Ini menarik ya. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah telah membeli dari orang-orang beriman nyawa mereka, diri mereka, harta mereka, bi annalahumul jannah, dengan sorga. Ayat itu dilanjutkan, yuqatiluna fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaktulun wa yuktalun, mereka membunuh dan terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, hal yang seperti ini adalah merupakan janji Allah fit Taurati wal Injili wal Quran, yang sudah termaktub di dalam Taurat, Injil dan Quran. Di usul fikih disebut sebagai syar'u man qablana. Ada syariat sebelum kita, sebelum Islam ini turun, yang kemudian direkomendasikan oleh Rasulullah menjadi bagian daripada syariat Islam. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Nabi, al jihadu madin, jihad itu udah ada sejak dulu, hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ternyata jihad adalah merupakan syariat yang sudah ada sebelum Islam. Ini yang harus dipahami. Wa man aufa bi ahdihi min Allah, siapa lagi yang bisa menepati janji selain Allah? Fastabshiru, kabarkanlah berita gembira, bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, atas jual beli yang mereka lakukan dengan Allah. Jadi rupanya para santri ini, dia sudah mewakafkan demi mendapatkan ridha Allah dan surganya. Masya Allah. Sehingga sudah pedot urat takutnya. Kalau sudah pedot berarti yang muncul adalah keberanian. Ini yang kemudian muncul sebuah informasi 3 hari setelah resolusi jihad, pasukan sekutu berjumlah 6.000 orang turun di Surabaya, merapat di dermaga yang kita kenal sekarang sebagai Tanjung Perak dengan persenjataan lengkap. Santri kemudian merapat ke Surabaya dari berbagai macam daerah di Indonesia untuk menolak kembalinya penjajahan. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ruhnya para mujahidin, singkat katanya begitu saja ya, itu tertancap begitu dalam di dalam hatinya, jual beli dengan Allah, yang mereka mengharap ridha Allah dan surganya. Dan kita perlu ingat dalam 169 surat Al-Imran dijelaskan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Kamu jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan sesungguhnya dia itu hidup, inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rohnya para syuhada ini berada di dalam temboloknya burung hijau berwarna kehitaman, berkeliling-keliling di surga ini. Sekarang ini belum masuk surga, tapi diperlihatkan di bawah. Itu para syuhada. Saudara-saudara sekalian, semangat yang tertancap demikian ini hadir di Surabaya, menghantam mereka yang baru turun dari kapal. Terjadilah pertempuran heroik mulai dari tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945. Inggris kewalahan, akhirnya meminta Presiden Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Berlakulah gencatan senjata pada hari itu, tapi sore harinya Jenderal Malabi terbunuh di Jembatan Merah. Masih ada jembatannya, besinya merah. Saksi bisu matinya jenderal yang paling populer dalam Perang Dunia Kedua di Eropa, mati di Jembatan Merah akhirnya, karena ketangguhan para santri. Jadi santri dan santriwati ini memang benteng terakhir negara ini ya, benteng terakhir umat Islam. Jangan tanya apakah mereka berani apa tidak, itu sudah final, sudah selesai, sudah khatam tentang hal tersebut. Karena yang dirindukan adalah ridha Allah dan surganya. Semoga tidak terjadi, semoga tidak terjadi. Jika Indonesia nanti diserbu oleh asing, maka kita tidak akan menjumpai santri-santri kita ada di pondok, ustadz-ustadz ada di rumah, karena mudah-mudahan mereka berada di garis terdepan, berhadapan dengan musuh, kembali mengulang sejarah 10 November. Tapi itu semoga tidak terjadi, karena ruhul jihad hari ini memang masih menancap kuat di dada kaum muslimin. Kematian Jenderal Malabi ini kemudian memantik kemarahan Inggris dan sekutu. Lalu mereka membuat pengumuman agar seluruh warga Surabaya meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Jika tidak, sampai tanggal 10 November maka Surabaya akan digempur habis-habisan melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo kemudian sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, minta izin untuk berpidato di radio untuk mensosialisasikan kembali resolusi jihad yang sudah tersosialisasikan sejak tanggal 22 Oktober tahun 1945, diudarakan kembali. Kita sudah ada di HP masing-masing, jadi nggak perlu saya jelaskan, nanti dengarkan dan lihat pengaruh gemuruh dalam jiwa kita. Saya merasa derdek terus terang saja mendengar, apalagi di akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka itu kalau terminologi Islam namanya Aish Karima, hidup mulia.
Karena orang yang terjajah itu pasti hina. Maka kita butuh merdeka supaya hidup kita tidak dihinakan. Maka ternyata 10 November menjadi titik awal pertempuran habis-habisan, ya, selama 3 minggu kurang lebih. Mujahidin yang syahid mencapai 20.000 jiwa. Itu termasuk besar itu selama 3 minggu. Palestina selama setahun mencapai 40.000 setahun. Karena ini rakyat langsung turun, semuanya turun. Antum jangan tanya senjatanya, ya ada yang bawa golok, ada yang modelnya kayak tawuran kalau hari ini. Robert Mansour yang memberikan ancaman, ya mati. 2 jenderal dalam 1 bulan tewas di Surabaya. Perlawanan heroik ini kemudian dinobatkan sebagai Hari Pahlawan 10 November 2 hari yang lalu, yang sebenarnya akan kita sampaikan ya di Masjid Agung, kemudian ke Masjid Taqwa, tapi akhirnya di sini ya. Anda jangan berprasangka buruk kenapa nggak jadi di Masjid Agung, kenapa nggak jadi di Masjid Taqwa. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kita menghormati keputusan itu dan kita mendoakan kebaikan kepada seluruh takmir, baik Masjid Taqwa maupun Masjid Agung ya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk memakmurkan masjidnya. Saudara-saudara sekalian, pertempuran 10 November ini melahirkan syuhada. Kalau antum sering baca surat Al-Fatihah di Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, may yuti'illaha wa rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan dipertemukan bersama ya minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, antara ucapan dan perbuatan dia sama, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Kita mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, insya Allah, amin. Karena Indonesia hari ini sudah aman dari penjajahan, tapi kita masih punya hutang, saudara. Hutang apa? Dulu 79 tahun yang lalu ketika kita merdeka, Palestina sebagai salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Tolong ini jangan lupa, utang ini harus dibayar ini dalam bentuk memberikan dukungan berupa doa, itu pasti. Allahumma ansuril muslimina, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin, atau lebih spesifik lagi, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Nah begitu. Lebih daripada itu, kita berlatih dengan menyedekahkan, menginfakkan harta yang paling kita cintai, seberapapun mampu kita lakukan, karena Allah sedang menunggu siapa ini kira-kira yang akan membantu saudara-saudara muslim yang sedang belum mendapatkan kemerdekaan. Ternyata ada di dunia ini masih terjadi penjajahan dalam restu masyarakat dunia yang bisu, tidak berbuat apapun. Tapi alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia telah mengirimkan bala bantuan
Sampai waktu saya di dalam itu kira-kira 3 pesawat kargo Hercules, dan sekarang masih terus berlanjut melalui lembaga-lembaga baik itu Basnas atau lembaga-lembaga sosial yang lain memberikan bantuan. Kini salurkan bantuan itu kepada mereka. Ini meskipun bahasa kita sekarang pembahasannya adalah 10 November ya, 10 November yang sama terjadi hari ini juga di Gaza ya. Mereka butuh doa, mereka nggak butuh personil karena mereka sudah terbiasa mendapati situasi yang sulit dari hari ke hari, dan mereka begitu perkasa seperti perkasanya pahlawan-pahlawan kita ketika berada di Surabaya. Saudara-saudara sekalian, maka hari ini apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal dan ditakdirkan lahir di negeri ini? Jadi antum semua ini lahir di negeri ini bukan tanpa alasan. Allah punya maksud itu. Saya dulu di Suriah, di Aleppo, ketemu itu orang Sedayu, nggak usah saya sebut namanya, sudah paham semuanya. Dia nggak bisa bahasa Arab tapi nyampe, ajib. Cuman karena pihak panitia penerimaan foreigner itu tidak bisa berbahasa Indonesia, meminta saya untuk menjadi mutarjibnya. Di sini saya dimurjiahkan, ada beberapa ustadz yang dikafirkan. Di sana alhamdulillah kembali saya mendengar salam, assalamualaikum. Ya, nah panitia bingung itu, cara ngomongnya pakai isyarat itu. Akhirnya saya menerjemahkan, mereka tidak mau menggunakan Indonesi. Iya-nya ini nisbah kepada penduduk yang datang dari negeri itu. Apa yang dipakai? Yang dipakai adalah Al-Arkhobili. Al-Arkhobili itu artinya archipelagus dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya Nusantara. Maksudnya piye? Saya tanya, antun ki opo? Al-Arkhobili itu susah di lidahnya orang Arab itu. Saya kasih tahu kamu itu pasti nanti akan dipanggil Indonesia, karena dia nggak suka Indonesia. Bagaimana mungkin kita nggak suka tempat yang Allah takdirkan kita lahir di situ? Paham ini maksudnya? Jadi cinta tanah air itu adalah fitrah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, dia mengatakan, wahai Mekah, aku mencintaimu. Kalau bukan karena aku diusir oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu. Fitrah manusia. Siapa yang sudah pernah haji mungkin pernah merasakan ketemu wajah Indonesia di haram. Itu mesti tercep-tercep itu. Bohong kalau enggak itu. Betul ya? Mesti begitu. Atau di Jakarta ketemu orang Sedayu, wah langsung gayeng. Itu fitrah. Saya bilang arahobili ishada, apa ini? Mereka orang Arab nggak bisa ngomong gitu. Dan benar, akhirnya mereka dalam latihan itu dipanggil sebagai Indonesia. Ya tahu, Anda ini orang percaya, mesti dipanggil Indonesia kamu. Kenapa kok nggak suka sama Indonesia? Ini negeri tempat tumpah darah kita, makanya disebutkan tanah air. Saudara-saudara sekalian, akhirnya mulai cair dia, karena memang JKKI, paham ya JKKI ya? Halo, JKKI itu Jamaah Kopar Kafir Indonesia itu ya. Ya nggak ada, maksudnya karena ada satu entitas yang mulutnya itu mudah mengkafirkan orang padahal dia bukan ulama. Bahkan ulama pun tidak berani melakukan hal tersebut, tapi lidahnya mudah sekali dia mengkafirkan. Itu bukan hanya
dari Indonesia yang nggak mau pakai nama Indonesia. Dari Saudi pun mereka nggak mau memakai nama Saudi karena bencinya kepada Alu Saud, keluarga Abdul Aziz bin Ali Saud, pendiri pertama yang kita dengar Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Nah, Saud itu adalah keluarga Saud. Itu mereka nggak mau pakai Saudi. Dari Saudi itu nggak mau. Apa yang mereka sebut? Jazrawi. Jazrawi itu berarti mereka dari peninsula, jazirah atau semenanjung, karena bentuknya Saudi itu seperti semenanjung gitu, nongol. Dia diapit oleh Laut Merah di sebelah selatan, dan di sebelah utaranya diapit oleh Teluk Persia, maka disebut semenanjung. Jazrawi, orang yang berasal dari semenanjung. Sama tadi itu apa, Al-Arhobili, antum aja kok ini pasti kelipet itu, bisa keram itu lidahnya kalau nyebut Al-Arhobili. Sesudah pertemuan ini pasti lupa tentang hal itu. Ada apa dengan Indonesia? Nggak ada masalah. Indonesia tempat tanah lahir kita. Oleh karena itu, menjaga negara amanah Allah adalah wajib hukumnya. Menjaga agar dia tetap berada pada arah dan tahapan baldatun thayyibatun, negeri yang baik menurut Allah, warabbun ghafur, dan penduduknya diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dulu 79 tahun yang lalu para pahlawan kita sudah mewakafkan nyawa dan hartanya. Kini kita berjuang dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah Allah takdirkan mereka para syuhada memberinya kepada kita. Dengan kesungguhan kita dan keahlian kita masing-masing. Yang jadi ustadz sungguh-sungguh jadi ustadz, yang jadi santri sungguh-sungguh jadi santri, nggak usah ngobrol. Halo, masih ngobrol nggak? Memang anti pintar ya, alhamdulillah. Yang jadi muhandis, insinyur, menekuni bidangnya. Yang jadi arsitek, yang jadi diplomat, yang jadi politisi yang jujur. Dan sekali lagi tentu saja pertemuan ini nggak ada hubungannya dengan politik. Pertemuan kita, kajian kita adalah kajian menolak lupa terkait dengan peristiwa heroik 10 November yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai hari pahlawan. Nah, antum semuanya ini adalah pahlawan-pahlawan hari ini ketika menekuni bidangnya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini sehingga Indonesia bisa menjadi negeri yang maju, negeri yang membawa barokah, menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Begitu semangat daripada yang diimpikan para syuhada ketika nyawa mereka lepas. Mereka berharap anak cucu mereka bisa menjayakan negara ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sekian, saya kembalikan kepada Pak Hamim. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Halo, untuk para jamaah, barangkali apa yang disampaikan oleh Ustadz Tipo tadi kurang faham atau perlu ditanyakan, monggo silakan. Ustazah santriwati boleh buka pertanyaan dengan menulis dalam sebuah kertas. Untuk jamaah putri, barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa melalui tulisan.
Dipersilakan. Kalau nggak ada closing statement aja. Baiklah. Kalau tidak ada, maka saya akan closing statement dan kita akhiri kajian kita dengan semangat mengingat jasa para pahlawan ya. Saudara-saudara sekalian, menjadi kewajiban kita untuk meneruskan perjuangan para syuhada. Mungkin kita tidak bertemu dengan para syuhada saat itu karena kita hidup di sini saat ini. Tetapi yakinlah bahwa dengan niat tulus dan kesungguhan kita mengisi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah melalui para syuhada itu kepada kita, kita pasti akan ditakdirkan oleh Allah bertemu mereka dalam keridhaan Allah dan surganya. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam mengajar, bersungguh-sungguh di dalam bertani, bersungguh-sungguh di dalam mengelola seluruh aset negara. Kita kawal, kita dampingi penyelenggara negara agar selalu ingat bahwa tugas mereka adalah amanah yang besar dari seluruh warga negara Indonesia. Kita bimbing mereka dengan doa. Emang perlu doain mereka? Perlu. Jangankan mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang kafir agar bisa masuk Islam. Contoh, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umrain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Yang dimaksud adalah Amru bin Hisham yang dikenal sebagai Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Dan Allah mentakdirkan Umar bin Khattab yang tadinya datang mau membunuh Rasulullah kemudian menjadi perisai dan tombak bagi Rasulullah dan umat Islam. Jadi kalau hari ini ada yang memusuhi kaum muslimin misalnya, kita doakan mereka semoga mereka kelak di kemudian hari menjadi perisai dan tombak kaum muslimin. Ya. Jangan selalu nyinyir kepada yang ada di istana karena Musa muncul dan dibesarkan di istana, demikian pula Nabi Yusuf. Maka jangan berprasangka buruk kepada rekan-rekan kita yang berjuang mungkin di tempat-tempat yang menurut kita ya dalam tanda petik masih ada sensitivitas kurang baik, tapi bisa jadi keikhlasan dia di hadapan Allah meletakkan mereka lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa menjelang penutup daripada acara ini agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan niat kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin wa zamanin min ardil islam ya rabbal alamin bi rahmatika nastaghis wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Azhari Dipokusumo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Para hadirin jamaah rahimakumullah, acara sudah selesai. Sebelum acara kita tutup, apabila ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.